Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan tentang solitude dan loneliness, keheningan dan kesepian. Yang membedakan di antara keduanya adalah kata hubungan. Kalau kita terhubung dengan yang lain, connected dengan yang lain, maka kita mengalami keheningan, solitude. Tetapi kalau kita terpisah dengan yang lain, entah itu alam, entah itu sesama, entah itu Tuhan, maka kita mengalami loneliness atau kesepian. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa connected, terhubung, dan tidak terpisah dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Ini yang lebih penting. Supaya kita bisa terus terhubung, kuncinya justru ada pada diri kita. Yang membuat kita seringkali kita tidak terhubung dengan yang lain adalah kita sendiri tidak utuh, tidak terhubung, tidak integrated. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sendiri terpisah-pisah. Dalam diri kita itu ada pikiran, ada perasaan, ada hati. Tetapi seringkali pikiran kita di mana, badan kita di mana, hati kita merasa apa? Terpecah. Bagaimana kita bisa terhubung dengan yang lain kalau kita sendiri terpisah-pisah? Nah, maka yang pertama adalah kita menyatukan diri kita. Antara pikiran, badan, perasaan, jadi satu. Utuh. Tidak terpisah-pisah, fokus. Merasakan badan sendiri, pikiran dan badan itu jadi satu. Terhubung dengan diri sendiri, dengan perasaan sendiri, dengan keinginan sendiri. Dan karena itu, dari situ kemudian kita bisa terhubung dengan yang lain. Kalau kita sendiri terpisah-pisah, ya dengan yang lain susah untuk terhubung. Yang kedua, kita perlu latihan untuk sungguh-sungguh mengalami diri sendiri. Menyadari diri sendiri. Maksudnya gimana? Ada latihannya. Latihannya adalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya alami sekarang? Itu artinya sadar sedang mengalami apa. Yang kedua, bertanya apa yang saya rasakan. Nah, ini saja kadang-kadang tidak tahu kalau ditanyai. Bagaimana apa yang kamu rasakan? Jawabannya baik. Atau malah tidak tahu jawab. Itu bukan jawaban. Itu karena kita tidak mengenal dan mengerti apa yang saya rasakan sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti dan mengenal perasaan orang lain? Bagaimana bisa berempati dengan yang lain? Kalau perasaan sendiri saja tidak dikenali. Merasa galau, merasa resah, merasa takut, merasa khawatir, atau merasa tenang, merasa aman, merasa terlindungi, merasa diterima, merasa dicintai. Apa yang sungguh saya rasakan sekarang ini? Kemudian juga bertanya, apa yang sungguh saya inginkan? Nah, itu juga kadang-kadang kalau ditanya apa yang kamu inginkan? Enggak tahu. Karena kita tidak mengenali apa yang sungguh-sungguh kita inginkan sendiri. Dan itu kita perlu, itu latihan. Kemudian juga apa yang saya butuhkan. Tuh. Tidak sama, apa yang sungguh saya inginkan dan apa yang sungguh saya butuhkan. Dalam latihan itu tidak perlu membuat penilaian, tetapi menyadari saja apa yang sungguh saya butuhkan, apa yang sungguh saya inginkan, apa yang sungguh saya rasakan, apa yang saya alami. Latihan itu membuat kita menjadi lebih terhubung dengan diri sendiri. Dan dengan demikian sangat mudah terhubung dengan yang lain. Kita juga menjadi lebih mengenali diri sendiri. Gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan perasaan yang ada di dalam diri kita. Itu modal utama supaya kita bisa terhubung dengan yang lain dan kemudian mengalami keheningan, bukan kesepian. Latihannya ada berbagai macam cara.
salah satunya dengan dialog batin. Artinya bercakap-cakap dengan diri sendiri. Dan yang lebih membantu adalah dialog batin dengan diri kita yang masih kecil. Jadi kita membayangkan kita sedang berdialog dengan diri kita ketika kita masih kanak-kanak. Umur 3-4 tahun lah. Mengapa? Karena anak-anak itu yang paling jujur dengan perasaannya. Dengan apa yang dia alami. Kalau sudah dewasa, itu sudah pinter ngeles, pinter bohong, pinter berargumentasi, termasuk pinter membohongi perasaan sendiri. Maka dialoglah dengan diri kita yang masih kanak-kanak, umur 3 tahun, dia tidak akan bohong. Jadi bayangkan, diri kita itu masih kanak-kanak, lalu kita ngobrol dengan diri sendiri yang masih kecil. Apa yang kamu rasakan sekarang, nak? Dia akan jujur. Dia tidak peduli kata orang, dia tidak berpikir terlalu panjang. Kalau dia sedih, dia akan mengatakan, saya sedang sedih. Saya merasa diabaikan. Saya merasa disingkirkan di pojokan, menangis sendiri. Diri kita yang masih kecil itu akan jujur dengan kita. Dan itulah sebetulnya proses penyembuhan. Luka batin, luka psikologis, luka tidak dicintai, luka tidak diperhatikan. Yaitu dengan menyadari perasaan yang sebenarnya. Kemudian merangkulnya. Kita rangkul diri kita yang kesepian itu. Yang lagi susah itu. Yang merasa tidak dicintai itu. Peluk. Kalau dia lagi bersuka cita, peluk juga. Ikut senang, ikut bergembira dengan diri kita yang masih kecil itu. Itulah apa yang saya maksudkan ketika kita semua berbicara tentang mata uang kebahagiaan, yaitu membersihkan perasaan-perasaan negatif di dalam diri kita dengan menyadari, menerimanya dan merangkulnya supaya tidak membebani kita. Nah, kalau seperti itu, kemudian kita bisa terhubung dengan yang lain. Kita tidak mengalami kesepian karena kita sudah terhubung dengan diri sendiri, sudah mengenali perasaan-perasaan kita dan merangkulnya. Dan kemudian kita bisa berkomunikasi, berelasi, terhubung dengan yang lain. Kita tidak merasa kesepian lagi. Kita bisa keluar dari diri sendiri. Tidak lagi dikendalikan oleh luka batin bawah sadar kita. Itu juga salah satu metode cara untuk mengangkat dalam kesadaran luka-luka batin yang terpendam di dalam bawah sadar. Luka batin itu kebanyakan tertimbun di bawah sadar kita, dan karena itu kita tidak menyadarinya. Karena itu kita sebetulnya dikendalikan oleh bawah sadar kita, oleh luka-luka batin kita, luka-luka psikologis kita, dan kita tidak pernah akan sungguh-sungguh bebas sampai kita mengeluarkan semuanya, mengangkatnya dalam kesadaran dan memeluknya. Caranya yaitu tadi, dialog batin dengan diri kita yang masih kecil, yang pasti akan jujur dengan diri kita. Kalau kita bisa mengangkatnya dan kemudian merangkulnya, kita akan bahagia. Langkah berikutnya, untuk sungguh-sungguh bisa terhubung dengan diri sendiri, handle ourselves with care adalah kencan dengan diri sendiri. Yang seringkali disebut dengan me time. Kita ini sekarang sulit sekali mendapatkan me time karena selalu berrelasi dengan orang lain. Kalau tidak ketemu, kita ketemu di HP, di tab. Kalau tidak chatting dengan teman, kita mendengarkan informasi yang begitu banyak dari YouTube, dari mana saja, yang seringkali justru membebani kita. Kita perlu istirahat dan mempunyai me time. Tetapi saya lebih senang menggunakan kata kencan dengan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kencan dengan diri sendiri itu, kita lebih menyiapkan diri. Tidak sekedar me time begitu saja. Bisa dengan berpakaian yang rapi, yang membuat saya sungguh-sungguh senang. Apa yang ingin saya pakai, apa yang sungguh ingin saya kenakan, yang membuat saya sungguh senang. Kemudian pergi kemana yang saya sungguh ingin pergi. Tentu yang tidak harus jauh-jauh. Misalnya pergi ke restoran yang sangat saya suka.
dan kemudian memesan makanan favorit, lalu menikmatinya dan mengatakan kepada diri sendiri, you deserve to have the best. Nah, dengan cara itu kita bisa treat ourselves with care. Kita sungguh-sungguh bisa memperhatikan diri sendiri dengan penuh kasih, dengan kelembutan. Kita bisa terhubung dengan diri sendiri, karena kita kencan dengan diri sendiri. Pada saat seperti itu, dialog batin dengan kita yang kecil juga bisa digunakan. Ayo kamu makan apa yang kamu suka. Dan anak kecil suka sekali makanan favoritnya. Tidak peduli nanti sakit apa kata orang, egois dan sebagainya, tidak usah. Anak kecil tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan itu membuat kita terhubung dengan diri sendiri. Kita nyaman dengan diri sendiri. Dan disitulah titik tolaknya kita bisa terhubung dengan yang lain. Karena kita mengenali apa yang kita inginkan sendiri, kita mengalami apa yang kita alami sendiri, kita mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang sungguh-sungguh kita rasakan, dan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan sadar, dengan tetap pantas, dan mencintai, memperhatikan diri sendiri dengan baik. Disitulah kita kemudian bisa sungguh-sungguh handle ourselves with care. Dengan cara itu kita juga bisa lembut dengan diri sendiri. Dan bisa lembut juga dengan yang lain. Karena kita bisa berempati, kita bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena kita sendiri bisa merasakan apa yang kita rasakan sendiri. Bahkan kita bisa mengerti perasaan-perasaan yang jujur karena sudah berdialog dengan diri kita yang masih kecil itu. Itu beberapa cara. Tentu masih banyak metode, tetapi saya ingin berbagi apa yang biasa saya jalankan. Yang menolong saya untuk bersentuhan, mengenal dengan diri sendiri, perasaan-perasaan saya, merasa nyaman dengan diri sendiri, dan kemudian dengan mudah terhubung dengan yang lain. Berempati dengan yang lain, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan karena itu, kita bisa mengalami keheningan dan tidak akan kesepian. Namun, ingat, dalam melatih diri seperti itu pun, kita tetap harus handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.